Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Siska Atika, NPM 211030052, kelas 2021B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi, yang di dalamnya itu pandangan mengenai aborsi, pandangan mengenai hukuman mati, dan juga pandangan mengenai eutanasia. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pandangan mengenai aborsi. Yang pertama itu pandangan agama. Banyak tradisi agama menentang aborsi karena mereka menganggap bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan. Dalam perspektif ini, aborsi dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa yang dianggap suci. Baik, yang berikut itu pandangan moral dan juga etika. Secara moral, sebagian orang percaya bahwa aborsi adalah salah karena mengakhiri potensi kehidupan manusia. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk memutuskan apa yang terjadi pada tubuhnya, termasuk hak untuk melakukan aborsi. Yang berikut itu pandangan hukum. Banyak negara memiliki regulasi yang berbeda mengenai aborsi. Beberapa negara melegalkan aborsi dalam situasi tertentu, seperti ketika kehamilan mengancam nyawa ibu atau pada kasus pemerkosaan. Yang berikut itu pandangan kesehatan. Dari perspektif kesehatan, aborsi dapat dipandang sebagai prosedur medis yang aman bila dilakukan dengan benar dan dalam kondisi yang mendukung. Yang berikut itu pandangan feminisme dan hak perempuan. Dalam pandangan feminis, aborsi sering dianggap sebagai hak dasar perempuan atas tubuhnya sendiri. Baik, itulah penjelasan mengenai pandangan mengenai aborsi. Baik, yang berikut itu pandangan mengenai hukuman mati. Pandangan mengenai hukuman mati itu ada pandangan pro hukuman mati dan juga ada pandangan mengenai kontra hukuman mati. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pandangan pro hukuman mati. Keadilan, yang pertama itu keadilan untuk korban, yang berarti beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, terutama dalam kasus kejahatan serius seperti pembunuhan atau tindak pidana berat lainnya. Yang berikut itu efek jera. Hukuman mati diyakini bisa menimbulkan efek jera bagi calon pelaku kejahatan. Yang berikut itu biaya pemeliharaan. Para pendukung juga melihat bahwa biaya untuk menahan pelaku kejahatan seumur hidup di penjara sangat besar, sehingga hukuman mati dianggap sebagai solusi yang lebih efisien secara ekonomi. Baik, yang berikut itu pandangan kontra hukuman mati. Yang pertama itu hak asasi manusia. Kelompok kontra berpendapat bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak bisa diambil bahkan oleh negara. Baik, yang berikut itu resiko salah eksekusi. Dalam sistem hukum yang tidak sempurna, ada risiko bahwa seseorang yang tidak bersalah dapat dijatuhi hukuman mati. Sekali eksekusi dilakukan, kesalahan ini tidak dapat diperbaiki. Yang berikut itu tidak efektif sebagai efek jera. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan hukuman mati tidak selalu memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah dibandingkan negara tanpa hukuman mati. Menunjukkan bahwa hukuman mati mungkin tidak seefektif yang diharapkan sebagai alat pencegahan. Teman-teman, itulah penjelasan mengenai hukuman mati. Yang berikut itu saya akan menjelaskan pandangan mengenai eutanasia. Yang pertama itu pandangan etis dan moral. Bagi sebagian orang,
Eutanasia dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral karena merenggut kehidupan secara sengaja. Dalam pandangan ini, kehidupan manusia adalah suatu yang sakral dan mengambilnya dengan sengaja melanggar prinsip moral dasar. Yang berikut itu perspektif agama atau pandangan agama. Banyak agama menentang eutanasia karena menganggap kehidupan adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh diakhiri secara sengaja oleh manusia. Yang berikut itu sudut pandang hukum. Secara hukum, eutanasia ilegal di banyak negara. Namun, ada beberapa negara atau wilayah yang telah melegalkannya seperti Belanda, Belgia, Kanada, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Yang berikut itu etika kedokteran. Dalam dunia medis, eutanasia memunculkan dilema etika. Prinsip utama kedokteran adalah tidak membahayakan dan menjaga kehidupan, tetapi ada juga prinsip untuk meringankan penderitaan. Yang berikut itu hak individu. Sebagian orang melihat eutanasia sebagai hak individu atas hidup mereka sendiri, termaksud hak untuk memilih mati dengan martabat ketika mengalami penderitaan yang tidak tertahankan. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai eutanasia. Baik, sekian dulu penjelasan mengenai aborsi. Sekian dan terima kasih.